Fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September mendatang ini dapat mengancam ketahanan pangan Indonesia, pemirsa. Bagaimana tidak, jika hal ini tidak dimitigasi dengan tepat, akan menimbulkan banyak dampak, mulai dari kekeringan ekstrim, gagal panen, krisis air bersih, hingga kebakaran lahan yang tentunya dapat menghambat keberlanjutan dari ketahanan pangan. Menurut Global Food Security Index, Indonesia berada di urutan keempat se-Asia Tenggara dalam hal ketahanan pangan dengan nilai 60,2 poin. Jadi, jangan sampai El Nino ini mengganggu ketahanan pangan Indonesia jika tidak diatasi dengan baik. Nih pemirsa, saya kasih lihat cadangan pangan pemerintah per Juni 2023 berdasarkan Badan Pangan Nasional. Yang pertama, ada gula pasir itu sekitar 115.000 ton. Lalu ada beras sekitar 600.000 ton. Ada daging itu 7.600 ton. Daging ayam di 153 ton. Dan juga ada cabai di 0,53 ton. Banyak nggak? Kalau misalnya saya bacainnya pakai ton terus. Jangan lupa pemirsa, konsumsi warga negara Indonesia itu luar biasa banyak banget. Jadi angka yang tadi saya sebutin itu bisa jadi kurang atau bisa jadi juga pas-pasan. Nah, pemerintah makanya minta nih untuk produksinya itu ditingkatkan. Mulai dari pertanian, pangan, sampai hilirisasi. Coba Anda bayangkan, kalau seandainya nih cadangan pangannya sampai kurang, harga-harga di pasar bisa naik setinggi langit. Nah, yang katanya sih El Nino ini puncaknya di Agustus sampai September. Saya mau coba tanya dulu deh ke pedagang-pedagang dan juga pembeli mungkin yang ada di pasar. Harganya sekarang udah berapa? Udah naik belum? Jangan sampai kaget ya kalau seandainya tiba-tiba harganya naik ekstrim. Pak, sekarang tuh beras tuh harganya lagi naik atau enggak sih, Pak? Harga kelihatannya naik nih, soalnya beras pra IR42 udah naik. Itu kalau untuk dari produsennya ada kelangkaan barang nggak sih, Pak? Kalau barang sih nggak langka, cuman dari daerah semua udah kelihatannya nih bakalan naik gitu. Iya, dari pelanggan pasti bingung lah nih kok jadi kurang bagus gitu beras gitu. Ya harganya otomatis udah naik itu pasti itu. Harga tetap 9.000 tapi lebih kurang baik gitu warnanya gitu. Kalau tadi kita bicara soal beras, sekarang kita mau ngecek nih persediaan di pasar soal sayur-sayuran. Salah satunya cabai. Nah, sekarang saya sudah sama Ibu Harsini di sini. Ibu, selamat siang, sehat Bu? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Bu, mau nanya dong Bu, ini kan sekarang tuh harganya lagi gimana sih Bu? Kalau menurut harga lagi normal aja sih Mas, nggak naik banget sih. Dan ini beda ya sama kemarin Lebaran ya? Kalau Lebaran kemarin sempat naik tinggi, malahan separuh lebih. Oke, nah Bu, mau nanya, ini kan kita kebetulan lagi banyak nih. Dapat barang dari produsennya susah nggak sih Bu sekarang? Alhamdulillah enggak Mas. Gampang ya, ada semuanya. Ini kan akan ada cuaca ekstrim nanti. Ini rencananya, bukan rencananya malah, kayaknya sayur-sayuran ini akan susah didapetin terus harganya tinggi. Ibu gimana Bu? Belum ini Mas, belum tahu. Ya? Belum ya. Yo kita jalanin aja lah. Ya, jadi seperti itu pemirsa wawancara saya dengan sejumlah penjual. Tentu untuk harga beberapa pangan di sini masih relatif cukup stabil, namun pemerintah tetap harus waspada. Beberapa bulan ke depan ditakutkan El Nino ini dapat mengancam dan juga membuat harga-harga beberapa pangan di pasaran ini naik. Gagin Fridianto, Heri Ardi, Bisnis Talk. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk bersama saya Masih Regan, melengkapi apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi bahwa bumi ini makin panas, ancaman krisis pangan depan mata. Apakah stok pangan Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris ikut terancam? Akan dijawab oleh narasumber saya yang sangat komplit malam ini. Saya akan menyapa Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam. Terima kasih telah hadir. Selamat malam Pak Arif yang Gaga. Malam Pak Menteri. Ya, dan saya tentu menyapa narasumber saya yang hadir di studio yang akan banyak saya tanya-tanya soal stok pangan. Ada Pak Ari Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Ilona. Selamat malam Pak Menteri, pemirsa. Ya, Oke, saya pertama nanya soal produksi dulu, baru ke stok pangan. Soal produksi Pak Menteri, ancaman krisis pangan di depan mata, Indonesia ini perlu khawatir atau tidak dari sisi kecukupan produksi produk tani? Ya,
overconfidence tentu tidak. Tetapi untuk merasa juga terlalu pesimis dengan tantangan, saya kira berlebihan. Oleh karena itu, mari kita melihat data, dan saya dari lapangan ini, melihat lapangan, memfaktualisasi apa yang menjadi fakta dan data yang kita miliki. Kalau di pendekatan itu, maka data yang dikeluarkan oleh BPS, Badan Statistik Nasional, kami punya 3 data. Data BPS, data standing crop melalui digital, artificial intelligence, dan data laporan daerah melalui PPL. Nah, 3 data itu suasananya cukup aman. Salah satu yang saya mau perlihatkan ini data BPS yang dari 3 data yang ada, inilah yang paling rendah untuk proses Januari ke Agustus. Bapak Presiden selalu memerintahkan kami untuk menjaga 12 komoditi yang ada. Beras aman, kita neraca kumulatifnya bahkan memiliki overstock sampai 7 jutaan. Ini data BPS, bukan data Kementan. Jagung itu bahkan aman, di atas kumulasinya 5 juta. Kedelai walaupun impornya 1,8, bawang merah aman, kemudian cabai besar juga seperti itu. Kami angka kumulatifnya itu sampai Januari masih ada 16.000 ton. Kemudian daging sapi, telur juga kita aman, gula kristal putih juga aman, dan minyak goreng. Tentu saya berada dalam fungsi saya adalah ketersediaan. Dan 3 tahun kita hadapi tantangan-tantangan dan dinamika mulai dari COVID kemarin, setiap hari peak season itu Idul Fitri, Idul Adha, kemudian Natal dan Tahun Baru aman. Jadi menggunakan data ini menurut saya cukup aman untuk kita. Salah satu misalnya saja dari ancaman-ancaman krisis pangan itu beras. Stok awal kita beras itu ada 4 juta sampai Agustus. Kemudian kita produksi juga dari data BPS ini 23 juta lebih. Konsumsi kita, ketersediaan kita 28 juta jadinya. Tapi konsumsi kita dari Januari ke Agustus 20 juta. Dan bulanan kita makan 2,5 juta lah kurang lebih. Kita masih cukup untuk bisa bertahan sampai Januari. Ada stoknya. Oleh karena itu kita cukup aman, walaupun memang Bapak Presiden juga selalu menganjurkan bahwa ya kita tidak boleh pede dan ada masalah inflasi. Pak Arief sudah atur bersama teman-teman di Bulog dan lain-lain, Mendak. Ada beras yang juga kita tetap impor walaupun ekspor kita lebih besar. Kedelai juga harus memang kita stok, bawang putih, daging kerbau, serta gula ini sudah kita persiapkan. Itu ya. Pak Menteri, memang kita tahu bahwa data-data pertanian itu menunjukkan positif seperti yang Anda sebutkan tadi BPS. Tapi faktanya di lapangan adalah kita itu masih tergantung sama impor pangan gitu. Salah satunya beras. Nah, ini bagaimana Anda menerjemahkannya? Kalau memang kita tidak perlu khawatir, tapi satu sisi kita juga masih bergantung ke produk impor. Artinya produktivitas pertanian nasional itu belum maksimal dong? Enggak, gini. Kita kan ekspornya juga lebih banyak beras keluar. Impornya juga seperti itu. Jadi impor itu untuk stabilisasi dan cadangan. Kalau dilihat dari ketersediaan kita cukup itu. Saya mau perlihatkan satu data yang ada di Kementan lagi. 2023 ini bahkan kita aman sekali. Insya Allah aman. Data BPS yang terakhir, dampak El Nino itu hanya mencapai 70.000 hektar dari 10 juta hektar lebih yang kita. Oleh karena itu kekhawatiran kita juga nggak boleh berlebihan banget, walaupun tidak boleh overconfidence. Oleh karena itu pusatnya juga cuma 61.000, bukan cuma 61.000 itu ada banjir dan lain-lain, dan kita sudah gantikan itu. Jadi pusat tidak berarti hilang, pusat itu kemudian ada delay time, ada waktu yang menunggu untuk mengejar lebih panen yang ada. Kurang lebih seperti itu sampai hari ini kami sangat firm dengan data sampai 2023 Desember kita cukup aman. Ini datanya ada saya tadi. Dan beras kita aman, bahwa kita adalah negara bukan negara kontinental, negara kepulauan. Ada masalah harga di situ dan Pak Arief, Pak Penas sudah atur dengan
teman-teman dari kementerian lain dan lembaga lain termasuk Bulog untuk melakukan stabilisasi. Oke, sangat percaya diri jawaban dari Kementerian Pertanian. Kalau Pak Mentan percaya diri, bagaimana dengan Badan Pangan Nasional? Pak, pertanyaannya apakah stok pangan saat ini tidak mengkhawatirkan, cukup, atau sebenarnya pas-pasan? Iya Mbak Ilona, Pak Mentan tadi disampaikan kita ini seminggu sekali di absen sama Pak Presiden gitu ya, baru kemarin. Jadi insya Allah stok kita aman. Stok kita aman? Ya. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan krisis pangan meski BMKG katakan nanti kira-kira pada semester 2 El Nino. Begini, kan ada mitigasi resiko. Jadi Prof. Rita, Kepala BMKG sudah mengingatkan kita semua bahwa Agustus, September berarti, itu kita sudah 60-80 akan El Nino. Iya. Kemudian tadi Pak Mentan sudah sampaikan dampaknya akan demikian. Sehingga kami semua sudah mengkalkulasi, makanya Pak Presiden kita semua sudah mempersiapkan salah satunya misalnya beras, memang disiapkan untuk melakukan importasi 2 juta ton. Ya, tetapi sekali lagi, yang nomor 1 tuh bukan importasinya, tetapi kita tentunya mengutamakan produksi dalam negeri. Jadi dalam perjalanan ini Bulog sudah menyerap sekitar 700.000 ton. 700.000 ton. Kemudian memang targetnya seharusnya sampai dengan akhir tahun 2,4 juta. 2,4 juta? Ya. Okay. Kemudian kalau kita lihat sampai hari ini harga beras stabil. Ya, kalau tadi disampaikan ada peningkatan, memang kita naikkan harganya. Karena? Karena memang biaya pokok produksi dari produksi beras mulai dari hari orang kerja, kemudian sewa lahan, fertilizer, itu memang komponen-komponen itu sudah kita hitung bersama dan kita memang adjust sekitar 20%. Sekitar 20%. Ya. Tapi gini Pak, berdasarkan data stok cadangan pangan ditargetkan itu kan minimal 5% ya untuk beberapa komoditas. Nah, mungkin Bapak punya data yang bisa menerjemahkan ke kita bahwa stok pangan kita itu mencukupi kebutuhan nasional. Gambarannya. Ya, jadi kan tentunya tadi Pak Mentan sampaikan ada data produksi, ada data konsumsi gitu ya. Untuk produk-produk yang disampaikan tadi, kita semua kondisinya baik ya. Produksi, konsumsi versus konsumsi. Ada 4 produk yang memang dalam Perpres 66 tahun 2021 memang harus dilakukan pengadaan dari luar negeri. Yang pertama tadi disebutkan kedelai. Kedelai, kemudian berikutnya lagi bawang putih, daging ruminansia, satu lagi gula konsumsi. Memang 4 produk ini kita insufficient. Tetapi bukan berarti kita tidak melakukan persiapan-persiapan. Jadi mulai dari neraca komoditas ini akan diupdate setiap 3 bulan sekali dari teman Kemenko Perekonomian tentunya bersama seluruh stakeholders. Kemudian setiap bulan juga kita selalu melakukan rapat-rapat update. Jadi kalau produksi tentunya dari teman-teman Kementan. Kemudian pasca panen sampai dengan hilirisasi di situ ada Badan Pangan. Kalau untuk neraca balance ya tentunya dengan perdagangan luar negeri ada Menteri Perdagangan. Nanti saya ke Pak Arief lagi. Satu lagi nih terakhir Pak Mentan sebelum Anda meninggalkan kami dalam diskusi ini. BMKG itu kan memperkirakan El Nino terjadi semester 2 2023. Apa yang disiapkan regulator memenuhi kebutuhan produk pangan dalam negeri? Yakin bisa tanpa impor nggak sih? Memungkinkan nggak sih Pak kalau misalnya kita mengandalkan produksi tani dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional? Ya. Saya sudah melakukan tesa, antitesa, sintesa dengan hal yang terjelek gitu. Oleh karena itu, sekarang ini kami lagi mempersiapkan ada 9 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi atau memapping atau roadmap dari kekeringan yang menjadi membagi wilayah atau daerah. Ada daerah merah, daerah kuning, daerah hijau dengan subjek-objek metode masing-masing. Kita semua di Indonesia ini, di setiap kabupaten dan provinsi, ada daerah yang masih hijau. Berarti airnya masih sangat baik. Itu harus dipelihara, dimaksimalkan. Ada daerah kuning yang memang airnya pas-pasan. Oleh karena itu intervensi teknologi harus masuk. Ada daerah merah yang memang kita sudah canangkan pendekatan-pendekatan tertentu pada daerah merah itu.
kita punya 540 sekian kabupaten. Oleh karena itu, percepatan tanam dari sisa air yang sekarang ini saya turun terus di lapangan, itu kita percepat gitu. Jadi yang biasanya panen nunggu 20 hari, sesudah panen, sekarang cuma 7 hari sampai 10 hari harus langsung ditanam, karena masih ada sisa air. Kemudian kita coba memperbaiki embun, parit, sumur dalam, sumur resapan, rehabilitasi jaringan irigasi, diperkuat oleh daerah. Kemudian sekarang ada benih-benih tahan kekeringan yang kami coba intervensi ke bawah. Bahkan setiap provinsi, setiap kabupaten ada 1.000 hektar yang kita harus bisa paksakan menjadi model lumbung pangan kita. Dan kita akan melakukan itu kurang lebih menghasilkan 500.000 hektar untuk menjanangkan hanya untuk menghadapi El Nino. Ini udah jalan. Tetapi El Nino itu membawa hama. Ini juga harus kita perhatikan, karena bisa saja kalau hama werang datang itu buahnya menjadi sangat produktivitasnya sangat rendah. Dan lain adalah menyiapkan, kami berharap para bupati khususnya pada daerah merah itu membuat lumbung pangan untuk menstokkan cadangan. Ini lagi dikontrol oleh tim gugus tugas yang ada di Kementan, kerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan, Bappenas, Pak Arief, penjajaran sampai di daerah. Kalau ini berhasil, berarti estimasi kita dari kekurangan yang ada dari prediksi BMKG kita bisa tutup dengan langkah ini. Catatannya kalau berhasil begitu ya, semoga berhasil Pak Mentan, itu harapan kami. Harus berhasil. Baik. Terima kasih Pak Mentan telah bergabung dalam diskusi malam ini. Nanti dilanjutkan oleh Pak Dirjen. Dan pertanyaan berikutnya nanti tentu saya akan bertanya seoptimis apa lumbung pangan ini bisa memenuhi konsumsi masyarakat tingkat nasional. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah bergabung di Business Talk. Pak, sehat selalu. Ya, tapi neracanya harus Pak Arief saya kasih lihat lagi supaya Kementerian Pertanian cukup kompak. Kami dengan perintah Bapak Presiden yang sangat dalam mempersiapkan ini. Insya Allah kita sama-sama berdoa, dan walaupun ada El Nino, kami di Kementan tetap percaya kita bisa tetap tanam. Baik, itu harapan kami, bahwa segala strategi ataupun persiapan-persiapan dilakukan berhasil begitu ya. Terima kasih Pak Menteri telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Dan saudara, jangan kemana-mana, Business Talk masih akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan diskusi kita malam ini, dan di segmen ini saudara telah bergabung narasumber lain yakni Pak Dirjen Tanaman Pangan, Pak Suwandi. Selamat malam, Pak Suwandi. Selamat malam, terima kasih. Ya, ini melanjutkan pertanyaan-pertanyaan kami yang tidak dijawab sama Pak Mentan karena duluan pergi tadi ya. Dan berikutnya saya juga akan menyapa Pak Dwi Andreas Santosa, pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor. Selamat malam, ya, selamat Pak Dwi. Malam, siap mengkritisi ya? Oh iya, tentu gitu. Siap, Pak Dwi selalu siap begitu. Teman-teman. Supaya balance. Ini kan karena sebenarnya data-datanya cukup positif, tetapi kita perlu ada pengingat begitu. Sebelum saya ke Pak Dwi, saya ke Pak Dwi dulu deh kalau begitu. Pak Dwi, tadi kan ini sepakat dari Pak Mentan maupun dari Bappenas, Pak Adi mengatakan bahwa kayaknya ini jauh deh dari krisis pangan, nggak akan terjadi gitulah kalau saya singkat. Tapi menurut Anda dengan data-data yang kita punya atau mungkin sejarah yang sudah kita lalui begitu ya, apakah memang benar Indonesia tidak akan mengalami krisis pangan? Oke, ketersediaan pangan kita kan tergantung dari dua sumber ya Mbak ya. Yang pertama adalah sumber dari internasional, dari perdagangan internasional. Di sana banyak kan, kita sangat 100% tergantung gandum, lalu impor gula kita 5,5 juta ton setiap tahun, lalu impor kedelai total ya 8 dengan tidak hanya biji itu sudah 8 juta ton. Jadi ketergantungan kita ke dunia internasional, trade internasional ini cukup besar. Nah, di dunia internasional sekarang harga pangan mulai turun kan. Nah, ada tren bahwa harga pangan, harga komoditas dunia ini mulai turun. Walaupun berdampak ke kita, karena apa? Kelapa sawit ikutan turun kan, minyak sawit. Itu dampaknya ke kita. Sehingga kalau tahun lalu kita menikmati windfall yang sangat besar dan surplus perdagangan kita, dan yang terbesar adalah kelapa sawit itu 18, miliar US dollar. Sekarang ini kemungkinan besar tahun 2023 turun. Oke, jadi itu internasional tidak ada masalah. Karena salah
salah satu sumber pangan kita dari dunia internasional. Kalau internasional nggak ada masalah, di dalam negeri juga aman-aman saja kan ya. Oke, sekarang dari sumber dalam negeri. Tadi sudah disampaikan juga bahwa kita akan menghadapi El Nino. Ya walaupun kalau dari kacamata kami masalah iklim ini kadang-kadang kan ada kejutan-kejutan sedikit gitu ya. Seperti kemarin kan semua orang mengira sudah masuk El Nino, tiba-tiba hujan. Hujan dari Sumatera ke Jawa sampai ke Bali kan hujan terus itu beberapa hari kan. Nah, itu karena apa? Karena ada angin dari Afrika jalan-jalan kan mau ke Pasifik, tertahan di Sumatera dan Jawa sehingga hujan. Tapi apapun dari berbagai perhitungan internasional memang El Nino akan terjadi. Kan? Dan terjadi mungkin sekitar bulan Agustus dimulai El Nino ini sampai bulan, semoga saja tidak melewati tahun 2024. Harapan kita. Sebab kalau El Nino ini melewati 2024, nah ini kita agak berisiko. Oke, lalu sekarang bagaimana pengaruh El Nino terhadap produksi pangan kita? Sudah barang tentu untuk beberapa komoditas tidak baik-baik saja kan ya. Contoh saja gini, saat di bulan Maret yang lalu BPS mengeluarkan data bahwa produksi padi kita akan meningkat 0,56% kan. Data sementara berdasarkan perhitungan luas tanam sementara juga. Tapi di bulan Mei kan kemudian diralat oleh BPS kan, yang produksi beras kita rencananya ya sekitar 13,8, tiba-tiba perhitungannya meleset. Jadi 13,34 atau 43 sorry. Dan turun 2,5%. Jadi bulan periode Januari April itu justru turun dibanding periode yang sama tahun lalu, dari 13,71 ke 13,43, turunnya 2,5%, kan? Padahal kondisinya aman-aman saja loh. Di Januari April itu aman-aman saja, kan? Dan diperkirakan luas panen meningkat di periode tersebut. Tapi kenyataan yang ada justru tidak aman, terutama di bulan Februari. Karena apa? Kita pada puncak-puncak laninanya. Nah, saat ini nanti ke Agustus kita menghadapi El Nino, sudah barang tentu akan berdampak. Perhitungan saya produksi padi Indonesia akan turun sekitar 5%. Sekitar 5%? Ya, itu perhitungan saya. Semoga tidak lebih. Semoga tidak. Karena apa? Karena sedulur tani sekarang sedang bahagia. Harga GKP naik sehingga harapan kami itu merangsang petani untuk berproduksi. Itu yang paling penting. Baik, Pak Suwandi, kira-kira kenapa ketika nggak ada masalah apa-apa sama musim tapi produksi pertanian turun, apalagi nanti El Nino kisarannya turun 5% begitu. Nah, kira-kira jawabannya kenapa sih sebegitu? Kembali lagi data, kita sepakat data satu pintu menggunakan data BPS. Walaupun internal tadi Bapak Menteri juga menyampaikan, kita juga untuk data internal menggunakan data satelit, bank kita, data official report dari daerah, dinas-dinas ke pusat, dan itu untuk acuan kami. Nah, data BPS bukan terjadi revisi atau perubahan, itu perbaikan update sesuai dengan perkembangan bulanan. Jadi setiap bulan dirilis update dan kita pantau terus, itu sebagai early warning system kita. Bahkan BPS ini sudah merilis kondisi perkiraan hingga sampai Agustus, bukan saja Mei. Nah, tanggal 15 nanti kira-kira itu akan merilis prediksi hingga September. Bulan depannya lagi Oktober dan seterusnya hingga Desember. Nah, kita pakai itu sebagai upaya-upaya, dan apa yang langkah dilakukan terhadap ancaman El Nino ini, 9 langkah Bapak Menteri sudah disampaikan tadi. Kami eksekusi siap dan kita waspada. Ini sebagai justru challenge bagi kami untuk bergerak. Ini ada El Nino, sehingga kami berserta jajaran di daerah kolaborasi memperkuat barisan dengan mempercepat tanam-tanam, segera panen, langsung meningkatkan indeks tanam, jangan sampai ada tanah-tanah yang nganggur. Sorry, tapi tadi soal produksi yang turun, jawabannya kenapa bisa begitu Pak? Saat kalau datanya Pak Dwi tadi kan mengatakan sebenarnya produksi ini turun. Nah, itu jawabannya kenapa? Kan nggak ada Januari sampai April, Mbak. Kita ikutin saja data BPS. Karena apa? Yang dihitung Januari sampai April atau Mei, itu data dihitung dari luas panen yang sudah firm. Tapi produktivitasnya kan belum dihitung pakai data sementara itu. Sehingga kita ikutin aja nanti data berikutnya. Masih potensi ya data yang BPS juga. Masih potensi turun. Masih potensi. Tapi itu sebagai warning juga, walaupun potensi ya kita menjadi atensi kita. Tetapi kita ikuti data BPS. Kita lihat nanti realitanya berapa gitu ya. Tapi memang secara potensi, saya lihat juga dari angka Januari sampai April itu turun dari data BPS. Itu masih potensi memang, saudara. Pak Arief, kalau tadi saya ngomongin soal
pangan dari dalam negeri. Sekarang kita ini kan cenderung banyak mengatakan bahwa sebagai negara agraris tapi masih bergantung terhadap produk pangan impor. Nah, kalau dilihat ada 6 dari 9 barang kebutuhan pokok harus dicukupi dari negara lain. Kayak beras sampai gula gitu. Nah, masalahnya kan ketika ada El Nino ini kan mengancam global ya. Kekhawatirannya adalah kalau misalnya negara yang biasanya mendatangkan pangan tersebut ke Indonesia juga bermasalah, kita tidak pernah tahu itu, maka apa mitigasi yang kita lakukan? Apakah nanti kita akan mencari pasar yang baru begitu, misalnya sumber impor pangan atau gimana? Itu sebabnya Pak Presiden menerbitkan peraturan Presiden nomor 125 tahun 2022. Jadi mengenai cadangan pangan pemerintah. Sehingga dalam beberapa minggu terakhir kita semua memang mempersiapkan mulai dari pendanaan, kemudian country origin, produk apa saja, ini yang harus kita punya stoknya. Untuk gula kan kita sudah mulai, jadi stok gula kita juga sangat baik untuk konsumsi 1 tahun kita perlu sekitar tambahan 991.000 ton ya. Kemudian untuk daging ruminansia kita sudah siapkan Bulog 100.000 ton, kemudian ID Food juga 100.000 ton. Ya. Kemudian untuk bawang putih, saya lihat juga teman-teman dari Kementerian Pertanian sudah menyiapkan RIPH dekat-dekat 1 juta ton. Kemudian sudah dirilis juga persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan. Artinya kita semua sekarang punya checklist, ya. Punya checklist per item, keperluannya berapa, kebutuhannya berapa, itu yang kita jaga Mbak Ilona. Dan selama ini apakah perkiraan kita itu tepat? Karena sebenarnya begini Pak Arief, ini kita tahun lalu juga kita ngobrol bareng ya soal stok pangan, soal data yang kadang kok tampaknya beda ya sama lapangan, datanya benar, di lapangan nggak begitu, misalnya bahkan harganya stabil kok begitu, dicek di lapangan nggak begitu, kok sudah diharmonisasi soal perbedaan data-data itu? Sudah. Tadi disampaikan Pak Suwandi, kemudian Pak Menteri Pertanian, bahwa kita menggunakan satu data dari BPS. Jadi ini amatan Mei udah keluar nih. Jadi memang panen itu bisa maju, bisa mundur. Ya, kalau saya lihat amatan Mei produksi beras ini ada 2,7. Jadi surplus sampai dengan bulan Mei itu menjadi 2,98. Ini sudah dirilis. Jadi benar di April turun, tapi di Mei-nya bukan terkoreksi tapi malah tambah. Jadi kita ini sekarang tidak bisa memastikan 100%, tetapi kita punya early warning system yang cukup baik. Ya tentunya perlu disempurnakan terus ya. Tapi sekarang antara Kementerian Pertanian, Badan Pangan dan sudah sepakat menggunakan data BPS. Nah, tapi pada saat memang koreksinya terlalu dalam, pemerintah itu harus tetap punya cadangan pangan. Kalau tadi angkanya disebut 5%, berarti 5% dari 30 juta kan 1,5 juta. Sehingga kami memang tanda kutip lebih memaksa Bulog ya untuk mempersiapkan cadangan pangan. Dan perlu diketahui Bulog ini sampai dengan bulan Juli ini sudah mendistribusikan 600.000 ton lebih ya untuk SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Plus 600.000 ton lagi kepada KPM, keluarga penerima manfaat, itu 21,353 juta kali 10 kilo kali 3. Nanti sebentar lagi kami akan siapkan untuk 3 bulan berikutnya lagi. Ya, karena ini untuk antisipasi. Sehingga stok Bulog yang ada itu sekarang 600.000 ton lebih, sebenarnya kalau kita keep totalnya udah 1,8 juta. Nah, ini perlu diketahui publik juga bahwa Bulog juga bertransformasi, Kementan juga sedang giat tanam ya. Kemudian Badan Pangan sudah mempersiapkan cost structure yang kemarin sudah kita sampaikan. Nanti Prof. Andreas juga bisa cerita tuh. Petani sekarang lagi happy. Padi, tebu, jagung ya. Karena dari diskusi kami dengan Prof. Andreas dan pelaku-pelaku bisnis gitu, bahwa produktivitas atau produksi dari petani peternak itu berbanding lurus ya dengan kesejahteraan petani. Jadi pada saat petani dihargai dengan harga yang baik, maka secara otomatis produksi akan meningkat.
Ya, memang ada data yang patut kita apresiasi juga bahwa NTP naik ya. Kalau kemarin dirilis dari BPS, semoga terus konsisten naik karena kesejahteraan mereka juga harus kita perhatikan, nggak cuma isi kantong dari konsumen begitu ya. Tapi pertanyaannya begini bahwa saudara, ketika misalnya maksudnya ketika gelombang panas terjadi, maka kekhawatiran kita harga pangan bisa naik. Nah, bahkan Indonesia tercatat sebagai negara yang punya harga makanan bergizi salah satu tertinggi di dunia. Nanti kita akan bahas, saudara, tetap di Business Talk. Ya, Anda kembali menyaksikan Business Talk dan di segmen ini narasumber saya makin ramai. Ada Mbak Titis Nurdiana, wartawan Surkonta. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Ilona, selamat malam Pak Arief, Bapak, Prof. Malam. Ya. Kalau hari ini semua bawa catatan Mbak Titis. Semua sangat mengedepankan data yang mereka punya bahwa mengatakan Indonesia nggak bakal krisis pangan. Tapi kita sebagai wartawan kan selalu mengamati ya Mbak Titis. Pertanyaan begini, kemarin pas Covid kan kita juga ada kekhawatiran tuh ya kan akan krisis pangan. Tapi ternyata Indonesia bisa melewati itu begitu. Nah, tetapi ya alhamdulillah memang. Tapi kan tadi juga disampaikan ya, soal iklim kita tidak pernah tahu begitu. Nah, apa yang kira-kira catatan redaksional Mbak Titis yang perlu dilakukan oleh regulator supaya gini, jangan karena kita aman kemarin, ya besok kita merasa aman. Kalau presiden kan bilangnya juga jangan terlalu pede gitu ya. Pede oke, tapi jangan terlalu pede. Silakan. Oke, sebenarnya saya tadi menyimak Pak Arief, Prof. Dan sebetulnya kan kita dari data-data yang ada, terus kemudian dari stok yang ada, dari harga yang juga terjaga, gitu, harga yang terjaga. Yang tadi Pak Arief juga bilang bahwa kita itu kesetimbangan, Pak ya, imbang di hulu sampai hilir. Nah, kalau dari kami dari redaksi sebetulnya ada hal yang sangat menjadi pekerjaan rumah. Kalau saya bilang pekerjaan rumah, kita itu selalu ngomongin masalah pangan, tapi kita jangan-jangan tidak menyiapkan ketahanan pangan. Antara kesediaan dan ketahanan itu bagi kami berbeda gitu, berbeda. Kenapa kita bilang berbeda? Karena apa? Yang namanya ketahanan pangan itu bukan ketika ngomongin produksi. Bukan impor menjadi solusi, tapi bagaimana kita memproduksinya dan kemudian kita itu benar-benar mencukupi stok yang ideal. Faktanya kita tuh selalu tergopoh-gopoh, Pak Arief, tergopoh-gopoh ketika ada masalah, kemudian solusinya selalu impor. Tetapi kita tidak membangun sebuah tatanan ngomongin ketahanan pangan. Dan ini kan sebetulnya harus segera gitu. Kita tidak lagi ngomongin wacana yang sudah berpuluh-puluh tahun kita inginkan gitu. Kita ngomong bahwa kita pengennya beras tercukupi, produksi tercukupi, tapi faktanya kemudian tiap tahun kita melakukan impor. Terus kemudian kita ngomongin gula, tidak juga swasembada. Artinya apa? Antara kebutuhan dengan produksi yang tidak seimbang. Solusi jangka pendeknya benar impor, tapi bagaimana dengan produksi kita? Itu satu. Yang kedua, bahwa di tengah memang betul berdasarkan price index itu memang ada penurunan. Berdasarkan FAO. Namun dalam jangka panjang kalau kita melihat bahwa terjadi hyperinflasi di banyak negara akibat pangan, itu akan menimbulkan restriksi di masing-masing negara yang kemudian mereka menyetop ekspornya. Jika ini terjadi, maka ini akan menjadi tantangan yang sangat serius. Tantangan yang sangat serius karena kita memang solusinya impor, bukan ngomongin produksi. Nah, ketika itu terjadi, apakah kita siap? Pertanyaannya kayak seperti itu. Baik, nanti saya ke Pak Dwi, boleh dilanjutkan dulu. Apakah Anda punya pendapat yang sama bahwa yang namanya kita itu selalu tergopoh-gopoh kalau misalnya ada ancaman udah mulai tuh sibuk impor gitu? Ya, oke. Mungkin agak sedikit berbeda ya Mbak Titis. Mungkin yang dimaksudkan mungkin kedaulatan pangan ya. Karena apa? Kalau kita bicara ketahanan pangan yang sekarang ini ketahanan pangan. Ketahanan pangan dalam prinsipnya availability itu tidak tergantung dari mana pangan tersebut berasal. Mau dari impor, mau dari produksi dalam negeri, no care gitu kan ya. Jadi yang mungkin yang dimaksud kedaulatan pangan ya. Dalam arti memang di awal pemerintahan Pak Jokowi juga beliau juga mencanangkan kedaulatan pangan. Tapi kan juga kita tahu persis bahwa dan kenyataannya seperti apa juga seperti ini kan, bahwa kedaulatan pangan itu belum pernah mewujud.
Bahkan impor pangan kita melonjak relatif tinggi. Kalau kita ingat, ini datanya dari Pusdatin Kementerian Pertanian kan, impor kita kalau tahun 2013, 10 tahun terakhir ya, impor pangan itu melonjak dari hanya sekitar 10 ke sekitar 18,6. Jadi lonjakannya cukup tinggi, hampir 2 kali lipat. Lalu kemudian defisit neraca perdagangan pangan kita itu juga melonjak sekitar 8,9 ke 16,2. Hampir 2 kali lipat juga hanya dalam tempo 10 tahun kan. Kita defisitnya 16,2 miliar US dollar. Itu artinya apa? 240 triliun, 243 triliun tahun kemarin 2022. Jadi kelihatannya antara keinginan dengan kenyataan yang ada ini agak berbeda. Jadi itu. Sehingga ya ini tugasnya Mas Arief bagaimana menjaga ini semua sehingga ke depan itu tidak terus meningkat impor kita, karena itu yang bahaya bagi kita sudah barang dulu kalau ke depan kalau tren impor itu seperti yang sekarang ini. Oke, Pak Arief mungkin bisa direspon pangan dulu pernyataan tersebut, apakah benar kita tergopoh-gopoh kemudian dibilang tugasnya jangan dikit-dikit impor, gimana soal ketahanan pangan kita, Pak Arief? Iya, yang pertama kita luruskan dulu, jadi ketahanan pangan itu tadi Prof. Andreas sudah sampaikan, kalau Singapura dia nggak punya lahan tapi indeks ketahanan pangannya tinggi. Oh iya, tinggi, lebih tinggi dari kita. Jadi kenapa tuh? Karena stock availability-nya terjaga. Nah, Indonesia berbeda dengan Singapura. Nah, kemarin kita sampaikan nih kepada Pak Presiden, ketahanan pangan di Indonesia yang mau kita bangun, basisnya adalah kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Iya. Nah, ini yang selalu harus jadi catatan kita bersama. Jadi saya mengajak, ayo kita sama-sama hand in hand membangun itu. Karena kalau ini nggak dibangun, betul pada saat kita seperti hari ini, ketergantungan bawang putih dari Tiongkok, kemudian bawang putih kemarin harganya di atas $1.300 per ton, ya kita nggak bisa apa-apa. Jadi pada saat ditanya, betul Bu Titis, pada saat ditanya, kenapa harga bawang putih naik? Ya kita memang net importir. Karena pada saat itu, bawang putih kita produksinya sangat rendah hari ini. Apa sih Pak yang bikin kita produksi bawang putih? Nah, nanti harusnya kita ini mengidentifikasi produk-produk mana ya yang memang bisa menjadi unggulan dari kita semua di Indonesia. Lupakan juga produk-produk yang memang effort kita sudah sedemikian banyak, tapi memang karena climate, karena memang karena bukan nature-nya juga ada juga. Kecuali kita punya teknologi yang cukup canggih gitu ya, tapi biasanya akan high cost. Ya, sehingga kalau saya boleh sampaikan, Cina itu produksinya sekitar 148 ya. Kemudian jumlah penduduknya 1,4 miliar. Teman-teman di Cina ini dia memproduksi juga, mengimpor juga, mengekspor juga. Nah, kita sekarang dalam posisi untuk kalau ketahanan pangan, kapan kita mengekspor, kapan kita mengimpor juga bisa menjadi bahan diskusi. Jadi pada saat jagung produksinya banyak, nih Pak Suwandi produksinya banyak berlebih gitu ya. Kemudian silo, gudang-gudang, private, BUMN sudah penuh gudangnya. Kalau ini tidak mampu diserap, maka harga akan jatuh di tingkat petani. Sehingga kita mempersiapkan misalnya 200.000 ton untuk diekspor, baik dari Gorontalo maupun dari Sumbawa. Ini kita jalankan, itu kita ekspor. Karena memang sudah penuh, supaya kita juga jaga harga di tingkat petani. Tapi kalau memang pada waktunya kita harus import, ya, kita ini biasanya kita tahan sekian lama. Sampai hari ini tidak satu butir jagung pun diimport untuk pakan. Ya, tidak untuk pakan ya, ekspor. Tetapi yang kita import adalah yang untuk industri, yang aflatoksinnya di bawah 25. Nah, kita maunya semuanya produksi dalam negeri. Nah, tapi industri ini harus dibangun supaya bisa mendapatkan aflatoksin di bawah 25 ppb ini, kita harus apa? Nah, itu fungsi dari salah satunya Kementerian Pertanian. Jadi ini semua kita belajar. Tapi kalau dibilang tergopoh-gopoh, hari ini sepertinya well organized deh. Coba dilihat, daging well organized. Maksudnya soalnya tugas saya salah satunya harus menjaga availability stock, kemudian kualitas, ya, kemudian affordability, sama satu lagi sustainability.
pada saat rapat-rapat mingguan bulanan dengan Kementan, saat produksi teman-teman Kementan sampaikan kita kayaknya akan shortage gitu ya. Badan Pangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan udah siap. Ini nanti for next 3 months kita harus apa. Jadi saya rasa hari ini nanti Pak Wandi juga boleh sampaikan, tergopoh-gopohnya udah nggak seperti dulu. Oh gitu. Gitu ya. Tergopoh-gopohnya tidak seperti dulu. Ya sekarang udah dipersiapkan dan makanya saya perlu sebutkan lagi pentingnya cadangan pangan pemerintah. Oke. Ya. Selain melanjutkan pernyataan dari Pak Arief Aswandi, karena kita ngomongin soal kedaulatan pangan itu ya, sebenarnya ada satu proyek yang bisa kita apresiasi begitu ya, soal lumbung pangan dari Kalimantan sampai Papua. Tapi masalahnya adalah itu kan kita harapannya outputnya bagus. Nah takutnya gitu, tiba-tiba lumbung pangan ini tidak berjalan maksimal begitu. Nah, apa yang sudah diantisipasi itu satu. Yang kedua sebenarnya lumbung pangan ini kapan kita bisa panen, Pak Suwandi? Untuk membuktikan bahwa lumbung pangan ini memang efektif begitu ya sebagai kedaulatan pangan NKRI. Yang pertama izin tentang tergopoh-gopoh. Kita buktikan di saat COVID semua lockdown, kita kerja turun lapang dan dampaknya apa? Kontribusi PDB yang tumbuhkan sektor pertanian. 3 tahun tidak ada impor pas lagi COVID. Itu sangat sulit dan berat karena apa? Ada upaya kerja keras kita semua ke lapangan turun. Nah, terus bagaimana terkait dengan yang lain? Impor pangan betul Pak Andreas tadi sampaikan, tapi di forum ini saya sampaikan neraca perdagangan sektor pertanian surplus. Artinya ekspornya pertanian lebih banyak dibanding impor. Kontribusi besar memang betul dari perkebunan dan sawit. Tapi itu menutup kekurangannya untuk pangan, Bu. Jadi sekitar 11 US dollar lebih itu surplusnya. Jadi tinggi neraca perdagangan itu karena kita juga mendorong, tidak diam lewat berbagai hal termasuk jemput bola perizinan. Sehingga ekspornya naik kan 36% tahun saat COVID, sekarang naik 18% lebih dan udah 660-an lah triliun nilai ekspor. Dan ini karena kerja. Dan berikutnya El Nino ini juga hal sama. Kita antisipatif, kita siapkan, optimis supaya menjaga tadi tidak hanya ketahanan, tapi sekarang itu sudah mengarah kedaulatan dengan berbagai intervensi supaya petani bisa memutuskan sendiri, lebih mandiri dan lebih kuat dengan berbagai fasilitas intervensi pemerintah dan KUR. Nah, terkait dengan lumbung pangan yang kita bangun di Kalimantan Tengah dan daerah lain, ini kapan panen? Kalau panennya 3 bulan sekali sesuai musim. Di sana ada yang 2 kali tanam, 3 kali tanam dan panennya 3 bulan kemudian. Hasilnya kelihatan produktivitas. Produktivitas padi di Kapuas, Pulang Pisau lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kita bandingkan dan itu diukur oleh BPS independen. Itu kelihatan hasilnya. Sebentar juga panen lagi. Bang, ini sangat menarik sih untuk detail lanjuti, tapi karena kita keterbatasan durasi, saya mau nanya ketiga narasumber lainnya dengan saya minta jawaban-jawaban yang singkat karena tadi ngomongnya bahwa ini kan sangat pede ya kalau stok pangannya gitu ya, produk tani Nah, tapi begini Pak Arief, harga itu di lapangan itu suka naik tiba-tiba, turun tiba-tiba, dan salah satu kendalanya katanya karena distribusi pangan antar daerah dinilai masih menjadi permasalahan utama. Itu satu. Yang kedua, kalau saya lihat catatan dari FAO, dia mengatakan bahwa harga pangan NKRI itu menjadi salah satu yang paling mahal untuk makanan bergizi. Jawabannya, itu kenapa sih sebenarnya? Coba dilihat inflasi Indonesia berapa? Ya 3, sih. Kalau inflasi itu berarti merepresentasikan harga. Jadi daya beli masyarakat itu cara jaganya tadi dengan ketersediaan. Kemudian memang saudara kita yang di bawah juga kita ganjel ya mengenai bantuan-bantuan pangan non tunai. Kemudian kalau kita lihat Argentina itu inflasinya 114%. Amerika sebelum ini 8%, ya kemudian turun. Tapi kalau di Amerika jangan lupa pertumbuhan ekonominya juga di bawah. Kemudian mereka menaikkan suku bunga. Kemarin Pak Menko kemudian Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwa mereka akan sampai ke interest rate ke 5,75%. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi rendah, kemudian inflasinya turun tapi diganjel dengan suku bunga yang tinggi. Kalau di Indonesia ini balance, seimbang. 3,5, pertumbuhan ekonominya masih 5%. 6 kuartal berturut-turut ya pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Itu harus disampaikan kepada masyarakat. Kemudian inflasinya turun terus sampai ke
3,5%. Kemudian nanti Prof. Andreas juga bisa jelaskan, hari ini petani happy diberikan dengan harga yang bagus. Benar. Oke, baik. Dan ini prestasi kita karena indikatornya adalah inflasi kita terjaga, pertumbuhan ekonomi terjaga, kemudian petani NTP naik. Oke, itu data begitu ya. Dan closing statement dari Mbak Titis dan Prof, silahkan singkat-singkat saja sebagai penutup. Prof ya, dulu. Yang tadi yang menanggapi terkait dengan bahwa harga pangan berkualitas tinggi ya di Indonesia, itu sebenarnya tidak benar juga. Kalau kita lihat, katakanlah kalau kita bicara sumber karbohidrat berkualitas itu kan padi dan beras dan gandum ya. Nah, beras itu ini data resmi Indonesia itu 12.750 per kilo, Filipina 13.960 per kilo, Vietnam 14.720 per kilo, Thailand yang kita impor dari sana 18.360. Jadi kalau kita melihat data-data internasional, kita perlu hati-hati juga. Misalnya tahun 2020 ketika FAO dan 16 lembaga internasional lain menyatakan bahwa dunia akan mengalami krisis pangan, saya bantah, saya tulis di Kompas, Mbak. Oke, Mbak. 5 bulan kemudian itu nggak benar. Oh, mereka nakut-nakutin aja begitu maksud Prof Dwi? Ya, dalam arti apa? Kita harus lihat juga politik internasionalnya. Politik internasionalnya apa? 65% pangan yang beredar di dunia diproduksi oleh negara maju. Sehingga mereka ingin harga pangan naik. Kan itu kan? Oke, kali ini Pak Dwi begitu kompak dengan pemerintah. Enggak kompak lah. Saya melihat data yang sesungguhnya. Datanya ada. Oke, datanya ada. Baik, hari ini datanya kompak. Jadi di mana-mana. Kompak. Saya bilangnya, Mbak Titis masih cek saja, Mbak. Sebetulnya kalau kita dari Pak Arief dan Profesor juga mengatakan bahwa sebetulnya kita baik-baik saja, harganya kita terkendali ya Pak Arief ya. Masyarakat bawah ada intervensi yang memang besar-besaran dari pemerintah dengan pemberian subsidi. Yang jangan dilupakan Pak Arief bahwa ada golongan menengah yang berdasarkan data sudah mantap makan tabungan. Ini artinya apa? Bahwa golongan menengah itu kan daya belinya tetap harus dijaga supaya tadi pertumbuhan ekonomi 5% terjaga. Nah, berdasarkan indikator-indikator dan survei yang dilakukan Bank Indonesia belakangan dan kemarin baru keluar, itu sudah mencerminkan bahwa memang konsumsinya melambat dan itu di semua indikator. Ini artinya ada persoalan yang juga harus diselesaikan. Bahwa golongan bawah sudah ada tambalannya, sudah ada penolongnya, dan bagaimana dengan golongan menengah yang supaya bisa terjaga daya belinya. Ini yang harus tetap juga dijaga agar ekonomi kita tumbuh. Supaya juga kedaulatan pangan juga menjadi PR yang benar-benar serius dikerjakan dikerjakan sehingga kita tidak impor dan impor menjadi solusi, tapi bagaimana kita meningkatkan produksi dan kita berdaulat terhadap pangan. Ya, itu harapan kita bersama, regulator, pengamat maupun kita wartawan, harapan kita demikian. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional atas data-datanya yang ciamik, yang sangat confident, begitu nggak akan terjadi krisis pangan. Harapan kita bersama ya saudara, dan tentu tapi harus waspada. Oh ya, tetap harus waspada. PD boleh tapi jangan overconfident, begitu. Ke Pak Dirjen Tanaman Pangan, Pak Suwandi, terima kasih banyak juga telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Kerja keras, menaikkan produktivitas, dan tentu saja yang hari ini tampak begitu kalem. Ada Pak Biandra Santosa, Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor. Terima kasih banyak atas ulasannya, Mbak Titis Nurdiana, wartawan Suara Kontan, dan saudara jangan kemana-mana. Bisnis Talk masih akan segera kembali. Mbak, yang penting. Muliakan petani. Sepakat. Benar, sepakat. Ya, saudara, dari hasil diskusi malam ini semua sepakat pemerintah apalagi begitu percaya diri bahwa krisis pangan tidak akan terjadi di Indonesia. Tapi tadi catatannya, percaya diri boleh tapi terlalu percaya diri jangan sampai. Saya masih Tarigan undur diri, sampai jumpa Selasa depan.